tenang, tidak usah panik. Saya punya jaminan sertifikat. Saya akan titipkan kepada kalian, bukan dijual loh ya. Saya titipkan kepada kalian untuk menjamin uang-uang kalian. Jadi apabila di kemudian hari saya ditahan dan saya meninggal di dalam penjara atau cacat, maka kedua sertifikat ini kalian boleh menjual, ya. Dan kemudian hasil penjualan tanah ini kalian ambil dulu bagiannya kalian, sisanya kembalikan kepada keluarga saya. Jumpa lagi dalam podcast iNews Serpong. John Hamenda, sebuah nama yang sudah dikenal luas publik, apalagi di kalangan pebisnis. Pada 2003, pria asal Manado ini membuat sebuah pusat perbelanjaan di kampung halamannya. Tapi proyek itu baru berjalan, tiba-tiba John Hamenda tersandung persoalan hukum. Tidak ada hubungannya dengan proyek baru itu, tetapi karena dia harus menjalani perintah pengadilan, maka dia harus mendekam di penjara. Bagaimana dengan proyek yang tertinggal itu? John Hamenda tidak lepas tangan. Sebagai bukti tanggung jawabnya, dia menyerahkan sertifikat tanah atas pusat perbelanjaan itu. Tujuannya untuk menyelesaikan kalau timbul persoalan di kemudian hari. Setelah menjalani masalah hukuman sekitar 8 tahun, John Hamenda bebas. Tetapi ketika mulai menanyakan bagaimana dengan tanah, hak atas tanah pusat perbelanjaan itu, yang didapatkan adalah harus berhadapan dengan mafia tanah. Ada apa gerangan? Masalahnya semakin seru. Ternyata mencari keadilan soal tanah di negeri ini begitu susah. Tetapi John Hamenda tidak pernah mengalah. Terus dan terus. Akhirnya titik terang itu muncul juga. Pada 14 Oktober 2022, keluarlah surat dari Dirpropam Mabes Polri. Intinya memerintahkan untuk menindaklanjuti pengaduan dari John Hamenda. Nah, ini luar biasa. Sekarang saya ingin langsung ngomong dengan Pak John. Sekarang ada di samping kanan saya. Saya akan langsung menyapa. Apa kabar Pak John? Baik, terima kasih. Selamat datang. Ini luar biasa ini. Saya terima kasih sudah diundang di Kelihatannya ini makin cerah ini. Oh iya. Kenapa? Karena surat yang saya kirimkan, pengaduan yang saya kirimkan ke Pak Kapolri sudah dijawab beberapa hari yang lalu oleh Divpropam yang mengatakan bahwa sudah ditindaklanjuti dan Divpropam akan melakukan atensi kepada para penyidik. Karena dalam surat saya itu saya mengatakan bahwa apa yang terjadi, yang saya rasakan bahwa terjadi obstruction of justice. Oke. Di mana masyarakat pencari keadilan itu dihalang-halangi. Kenapa saya katakan dihalang-halangi? Karena sejak keluar surat perintah dari Pak Kapolri untuk digelar kasus saya ini, sudah 2 kali kasus saya digelar di Biro Wasidik, dan perintah dari Biro Wasidik untuk dibuka kembali. Dan proses berjalan begitu lambat, ya. Berbulan-bulan saya bolak-balik tanya bagaimana keadaan kelanjutan, tapi tidak ada kemajuan. Penyidik hanya mengatakan meminta saksi ahli, dan saya menyodorkan saksi ahli. Dan kemudian dalam pertanyaan dari penyidik ini tidak fokus kepada permasalahan yang ada. Pak John, itu surat tertanggal 14 Oktober itu Pak John terima kapan? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Waktu di Jakarta Selatan. Terus apa reaksi Pak John? Ternyata kok terjawab surat. Oh, saya exciting, gembira karena saya berterima kasih kepada Pak Kapolri cepat tanggap gitu loh. Jadi permohonan saya atau laporan saya ini langsung ditindaklanjuti oleh Pak Kapolri dengan memerintahkan tentunya Kadif Propam
dan kemudian melakukan penelusuran kepada anggota-anggota penyidik, ya. Jadi ini yang saya katakan, Pak Kapolri itu sangat luar biasa. Dengan presisinya itu benar-benar presisi. Saya berterima kasih ke Pak Kapolri atas perhatiannya yang sangat membahagiakan saya. Jadi dengan demikian, kasus saya ini, laporan saya ini berjalan lagi. Berjalan lagi. Ya, walaupun sempat mogok sekian bulan. Kalau kita lihat, Pak John selesai menjalani hukuman 2012. Sekarang 2012, 10 tahun. 10 tahun, ya. Nah, ini menarik kita dengar. Bagaimana ceritanya Anda menyerahkan, mempercayakan begitu saja sertifikat tanah terhadap rekan bisnis Anda, yang kemudian menjadi persoalan di kemudian hari. Bisa diceritakan, Pak? Jadi pada saat tahun 2003, sementara saya membangun usaha di industri pertanian kentang di Minahasa Selatan, dan kemudian membangun pusat perbelanjaan yang disebut Manado Square di atas tanah yang 5,2 hektar. Iya. Nah, waktu itu terjadi kasus hukum seperti Bapak katakan tadi, tahun 2003. Di mana setelah kasus itu meledak, partner-partner saya ini yang menanamkan uang di saya, itu resah karena uang-uang mereka. Betul. Nah, saya melihat gelagat mereka yang resah ini, saya coba mengumpulkan mereka, dan saya mengatakan, tenang, tidak usah panik, saya punya jaminan sertifikat. Saya akan titipkan kepada kalian, bukan dijual loh ya, saya titipkan kepada kalian untuk menjamin uang-uang kalian. Jadi apabila di kemudian hari saya ditahan dan saya meninggal di dalam penjara atau cacat, maka kedua sertifikat ini kalian boleh menjual, ya. Dan kemudian hasil penjualan tanah ini kalian ambil dulu bagiannya kalian, sisanya kembalikan kepada keluarga saya. Itu kesepakatan yang terjadi, dan kemudian mereka meminta membuat 4 buah akte. Mereka sudah rancang sedemikian rupa akte-akte tersebut, antara lain akte nomor 11 perjanjian, akte nomor 12 pengikatan jual beli, akte nomor 13 kuasa menjual, akte nomor 14 pernyataan. Saya dengan polos dan dengan istri membawa sertifikat dan kemudian menyerahkan di notaris, dan kemudian notaris membacakan semua akte, saya menandatangani dengan kepercayaan penuh, dengan ketulusan. Ya, singkat cerita, kemudian beberapa hari kemudian saya ditahan. Nah, waktu saya ditahan, setelah sekian 120 hari di Barreskrim, kemudian dipindahkan ke Cipinang. Nah, waktu di Cipinang menjalani persidangan, dari tim pengacara menanyakan kepada saya apakah sertifikat-sertifikat yang saya titipkan itu mereka bisa jamin keselamatannya enggak. Jangan sampai satu hari sertifikat tersebut disita oleh pihak yang berwajib. Saya membuat surat kemudian. Saya membuat surat, dan kemudian beberapa waktu kemudian surat saya itu dijawab oleh mereka perihal titipan sertifikat. Saya bersyukur kepada Tuhan, ini saya tahu gerakan tangan Tuhan itu, membuat mereka itu memberikan kepada saya surat titipan sertifikat. Jadi kepada Saudara John Hamenda, perihal titipan sertifikat. Ya, saya hanya pegang surat ini. Jadi saya pikir, sudah saya katakan kepada tim pengacara, aman Pak, mereka menjamin sertifikat ini, mereka jaga dengan baik. Karena ada kata-kata mereka akan jaga dengan baik. Kalaupun suatu hari nanti jaksa akan mengambil, mereka tidak akan menyerahkan, tapi akan mengembalikan kepada saya. Ini saya pikir cukup aman buat saya. Waktu berjalan terus, dengan pertolongan Tuhan, saya dibebaskan secara bersyarat. 2012. Nah, waktu saya bebas, saya langsung mencari mereka. Bertanya kepada mereka, saya undang mereka makan beberapa kali di restoran, dengan dasar ingin supaya titipan ini bisa kita jual untuk mengembalikan uang mereka. Ya. Nah, beberapa kali pertemuan batal terus, pembeli mundur,
ya. Karena saya tidak sadar waktu itu mafia tanah sudah bermain. Dia melakukan gugatan kepada saya sampai 7 kali. Belakangan baru saya tahu ternyata modus mereka ini untuk menggagalkan setiap ada pembeli datang ke sana, begitu mengecek surat-surat tanah, selalu terbentur dengan masih ada sengketa. Tidak clear, masih ya? ada sengketa. Tidak clear. Iya. Nah, kelompok mafia tanah ini, saya waktu itu tidak berpikir sejauh itu. Nah, itu kejadian tahun 2013. Iya. 2014. Nah, tanpa sepengetahuan saya, 10 tahun sesudah saya menyerahkan sertifikat itu, tahun 2013, 5 orang yang memegang sertifikat ini merupakan konsorsium dari 200 orang lebih investor, melakukan penjualan. Oh. Jadi ada 5 orang menjual kepada salah satu. Jadi mereka melakukan jual beli tanah tersebut dengan menggunakan akte dari tahun 2003. Nah, saya pikir ini memang sesuatu hal yang sangat mengecewakan saya. Kenapa? Karena mereka itu tidak menggunakan perjanjian yang kita sepakati. Ya, jadi mereka menjual di internal mereka dan tanpa memberitahukan kepada saya. Ini yang sangat saya kecewa. Nah, disinilah perbuatan melawan hukum itu terjadi. PMH terjadi. Kalau tahun 2003 itu secara yuridis formal terpenuhi. Ya, saya menyerahkan sertifikat dengan didasari kepada perjanjian-perjanjian yang ada. Tapi 2013 itu perbuatan melawan hukum terpenuhi. Ketika Anda tahu bahwa ini terjadi sesuatu yang tidak wajar, apa yang Anda lakukan? Ketahuannya begini, waktu saya mengurus izin bangunan rumah yang saya bangun di tanah tersebut, tata kota meminta persyaratan untuk menghadirkan sertifikat asli. Nah, waktu saya katakan sertifikat asli ada di Jakarta, staf dari tata kota Manado dia katakan enggak, sertifikat asli sudah dipegang orang Manado. Wah. Kaget saya. Loh, kok bisa begitu? Iya Pak, mereka sudah tunjukkan ke kami. Wow, ternyata itu tidak lain adalah kawan saya Pak. Sebelum Anda melapor ke polisi, apakah ada pendekatan secara kekeluargaan? Ini kan kawan Anda sendiri. Iya, saya mendatangi yang 5 orang ini, saya katakan sertifikat saya ada di mana sekarang? Apa jawabannya? Mereka bilang karena ini ada dititipkan seseorang karena mereka lagi butuh duit dan lain sebagainya. Saya bilang, iya, kenapa tidak kasih tahu ke saya? Iya kan? Padahal Anda kan sudah nggak penjara. Saya katakan kalau saya orang yang beritikat buruk, saya tidak serahkan awal itu sertifikat kepada kalian. Betul. Tapi dengan harapan bahwa kita ada kerjasama yang baik, punya etika yang baik, ya. Kemudian saya menyerahkan sertifikat ini. Kalau tidak, buat apa saya serahkan? Buat apa saya titipkan? Ya. Nah, waktu berjalan, laporan saya ke Polresta bergulir. Awalnya oknum Kapolresta mengatakan, wah ini ada unsur pidananya, penggelapan. Ya, proses berjalan terus. Kemudian ya, maaf bicara saya katakan, mafia tanah bermain Pak. Waktu mereka bermain, tiba-tiba saya dipanggil oleh oknum Kapolresta. Dia katakan bahwa unsur pidananya tipis sekali. Banyaknya unsur perdata. Wah, saya bilang ini kok jadi gimana ini? Kita ngomongnya jadi bolak-balik. Nah, saya bilang jalan keluarnya bagaimana Bang? Dia bilang sebaiknya laporan ini dinaikin ke Polda. Lakukanlah kemudian gelar perkara saya punya di Polda dan kemudian ditangani oleh tim penyidik Polda. Waktu penyidikan ini berjalan terus, saya sudah gembira waktu itu. Saya pikir sudah mendapatkan respon yang baik ya. Ternyata saya dipanggil oleh oknum Kapolda mengatakan harus dilakukan mediasi. Nah itu saya kecewa. Saya bilang Pak, kenapa mesti mediasi dulu? Ini kan sementara di tingkat penyidikan. Tetapkan dulu tersangkanya. Kapoldanya marah sama saya. Dia katakan, saudara jangan mengatur saya. Saya Kapolda di sini. Ya sudah, saya bilang kalau memang itu keputusan Bapak,
kita mediasi aja. Nah, waktu mediasi deadlock, tidak ada titik temu. Kemudian beberapa waktu kemudian terjadi berita yang tidak enak, di mana laporan saya di tingkat penyidikan itu dihentikan, jadi SP3. Nah, waktu SP3 seharusnya saya harus melakukan pra-peradilan, tapi saya takut waktu itu karena satu dan lain hal, saya tidak lakukan pra-peradilan, dan kemudian terjadi sudah dihentikan. Tahun 2019 saya melaporkan hal ini kepada Kompolnas dan ditanggapi oleh Kompolnas. Kemudian mendapatkan satu berita yang sangat menggembirakan saya, di mana ada kasus dari Pak Dino Patijalal. Dan kemudian kasus ini diangkat dan surat kami kepada Pak Kapolri, kami melayangkan surat ke Pak Kapolri melaporkan kembali tentang kasus yang ini kami, dan kemudian dibuka kembali kasus saya ini, laporan saya ini dibuka kembali karena sudah di SP2 Lead oleh tim penyidik di Bareskrim. Nah, ini kemudian dari tahun 2019 tersebut sudah berhenti. Laporan saya kepada Bareskrim itu terhadap mafia tanah dihentikan di tingkat penyelidikan. Dengan alasan? Dengan alasan tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti. Dan saya waktu itu meminta kepada penyidik untuk dilakukan konfrontir. Ya. Agar supaya ketahuan. Siapa yang bohong? Iya, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dan dengan berbagai macam alasan, permohonan saya ditolak. Ya, sudah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kan, karena sudah dihentikan di tingkat penyelidikan. Nah, di tingkat penyelidikan, repotnya saya tidak bisa mengadukan ke pengadilan, karena bukan SP3. Ini ngambang kasus saya ini. Ya. Ngambang. Ya. Nah, waktu kasus saya ini berhenti tahun 2019, saya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berdoa kepada Tuhan biar kiranya datang keadilan. Nah, ini dia yang saya melihat hal yang Tuhan nyatakan dalam doa saya. Kemudian tahun 2021 pecah kasus Pak Dino Patijalal yang tadi saya katakan. Dan kasus saya ini diangkat kembali. Kita melalui surat ke Pak Kapolri dan Pak Kapolri perintahkan untuk digelar. Nah, waktu digelar, 2 kali digelar di Biro Wasidik, hasilnya kasus yang dihentikan di SP2 Lead ini dibuka kembali. Di situ matahari keadilan mulai timbul. Nah, saya berbahagia, saya senang dengan Pak Kapolri begitu menanggapi. Dan waktu berjalan, akhirnya penyidikan dimulai kembali, penyelidikan. Ya, ini luar biasa melihat perjalanannya. Tentu dengan adanya surat dibukanya kembali penyelidikan ini, harapan kita adalah bagaimana ini bisa dituntaskan. Tapi kita tahan dulu ya Pak John. Baik. Kita tahan sebentar. Pemirsa, kita lanjut di sesi kedua. Jadi saya katakan selalu, mafia tanah itu selalu bermain dengan akte otentik dan menggunakan perangkat hukum, yaitu pengadilan, untuk mensahkan perbuatan jahat mereka. Saya katakan mafia tanah adalah musuh negara, musuh bangsa, dan itu harus dibasmi. Tidak boleh dibiarkan mereka berajalela, karena terlalu banyak korban yang jatuh akibat perbuatan mafia tanah.